cintaku, ringkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dijumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara, seindah membayang senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Kan ku jalin lagu ringkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dijumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara, seindah membayang senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Oh, cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara, seindah membayang senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara, seindah membayang senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Baik, terima kasih. Satu lagu pembuka dari Windy and Friend, Cintaku. Tentunya kami hadirkan untuk Anda pemirsa dalam Suara Sriwijaya hari ini di hari spesial ulang tahun TVRI yang ke-59. Saya Wimaya Srusam akan bersama-sama Anda selama lebih kurang 90 menit ke depan. Kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat, yakni 59 tahun TVRI mengabdi untuk negeri. Iya, TVRI tentunya berusaha dan juga berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan tontonan
tontonan yang tidak hanya menjadi tontonan tetapi juga tuntunan. 59 tahun itu artinya sudah 59 tahun pula TVRI mewarnai layar kaca Ibu Pertiwi sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. Yang tentunya hingga sampai saat ini pun TVRI senantiasa berusaha untuk lebih dekat kepada pemirsanya di seluruh penjuru Indonesia. Ya, hari ini saya akan sapa narasumber yang sudah hadir bersama saya. Kita telah bersama Profesor Dr. Haji Aflatun Muhtar MA, Ketua MUI Sumatera Selatan. Assalamualaikum Prof, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, selamat datang Prof di studio kami. Ya. Dan kita juga telah bersama Bapak Zulher Ali, seniman dan budayawan Kota Palembang yang tidak asing lagi tentunya. Assalamualaikum Pak Zulher, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat dan semangat. Alhamdulillah sehat dan semangat. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan kita juga telah bersama Bapak Dr. Muhammad Husni Tamrin MSI, akademisi dan juga pemerhati media. Assalamualaikum Pak Tamrin, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik. Baik ya Pak ya? Alhamdulillah sehat lah. Iya, pemirsa, kami juga tentunya mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 3 11 454. Hari ini tema yang kami angkat yakni 59 tahun TVRI membangun negeri. Tentunya kami ingin mendengarkan apa sih yang pemirsa setia TVRI rasakan, apa kritik dan juga masukan, kemudian juga acara apa yang paling favorit selama 59 tahun juga tentunya TVRI ini bersama-sama mewarnai kehidupan kita, disadari ataupun juga tidak. Kami menunggu partisipasi Anda pemirsa di 0711 3 11 454. Sesuai dengan temanya 59 tahun ini artinya hampir 60 tahun, bukan usia yang muda sebenarnya untuk sebuah stasiun televisi sudah bersama-sama dari tahun 1962. Sudah lama sekali. Tapi sebelum mengawali seluruh acara kita hari ini mau bertanya terlebih dahulu, kalau Pak Tamrin acara favoritnya di TVRI ini apa sih? Bukan basa-basi. Wah, terima kasih. Terima kasih Pak Tamrin. Kapan terakhir nonton TVRI Pak Tamrin? Tiap sore sebenarnya Sriwijaya hari ini saya hampir selalu nonton. Sumatera Selatan hari ini. Sumatera Selatan hari ini ya, yang jam 4 itu. Iya, jam 4 betul sekali. Waduh, ini sepertinya Pak Tamrin pemirsa setia. Terima kasih Pak Tamrin ya sudah senantiasa menonton kami. Kemudian kalau Pak Zulher, apa nih Pak Zulher? Kalau dulu Gayung Bersambut. Oh iya, Gayung Bersambut. Sudah itu legend sekali ya Pak Itu Zulher. sudah lama sekali, bahkan saya ingat tahun 88 saya pernah mengajak rombongan dari dusun, dari Muara Batun itu, dengan almarhum Yas Budaya, kita tampil di sini dulu muluk, ngajak orang-orang dusun. Pengarah acaranya Bang Amir Sarifuddin. Itu terus sampai ke Ridwan Irfai, terus saya ikuti. Kalau sekarang karena itu sudah habis ya, balik lagi basa-basi. Gitu ya. Itu legend juga ini ya. Terima kasih juga Pak Zulher sudah senantiasa memonitor TVRI kalau begitu. Kalau Prof Aflatun? Saya kira cukup banyak ya, terutama yang berkaitan dengan religi ya. Misalnya kisah teladan, saya kira ini sangat menarik ya. Apalagi kisah-kisah masa lampau yang akan memberikan pengalaman untuk kehidupan bagi generasi yang sekarang. Kemudian juga saya kira yang tidak kalah pentingnya, misalnya yang berkaitan dengan kajian tauhid, ya. Kemudian berkaitan dengan tahsinul qiraah, ini juga menarik ya. Kemudian tentu yang lain-lain sangat banyak sekali. Saya kira apa yang telah dilakukan oleh TVRI ini sungguh menyentuh hati masyarakat, dan oleh karena itu kita berharap agar tetap konsisten, bahkan kualitasnya ditingkatkan kembali. Prof, kira-kira kapan terakhir menonton TVRI? Saya kira dalam minggu ini saya selalu membuka. Iya, kalau misalnya kita melihat bahwa bapak-bapak yang hadir di sini juga mewarnai layar kaca TVRI begitu, kemudian juga melihat pergerakan layar kaca kita, kemudian juga mengisi, juga memberikan input yang tentunya tidak bisa dibilang sedikit. Saya akan ke Pak Tamrin terlebih dahulu. Pak Tamrin, kalau misalnya melihat transformasi katakanlah begitu dari tahun ke tahun sudah 59, apa yang Bapak rasakan? Yang sekarang paling terasa itu saya jujur tadi saya sempat lama nggak nonton TVRI ya. Saya sempat meninggalkan TVRI. Begitu saya kembali di TVRI itu saya melihat terutama berita ya. Saya itu takjub yang TVRI itu berani menyampaikan berita-berita yang tadinya orang bilang selalu corong pemerintah, tapi enggak gitu ya, lebih kritis. Dan saya perhatikan baik di TVRI nasional maupun Sumsel policy edit kebijakan redaksi itu tidak terlalu ketat membatasi para jurnalisnya, sehingga ya saya jujur sebenarnya kalau tadi dibilang pengamat media, sebenarnya saya lebih tepat
saya di bidang saya kan kebijakan publik ya. Karena bidang saya kebijakan publik, mau nggak mau saya butuh untuk mendapat mendapat informasi tentang isu-isu lokal. TVRI jujur itu menjadi sumber utama saya gitu. Dan TVRI itu seringkali menyampaikan ya banyak berita-berita yang current affairs lah ya, berita-berita. Luar biasa, kalau sekarang saya pikir itu sangat luar biasa. Cuman memang kalau dulu kita melihat TVRI karena dia monopoli, ya pasti orang melihat TVRI sebagai sumber tetap sumber hiburan ya. Nah, siapa yang nggak kenal, orang-orang seusia saya pasti kenal namanya Kamera Ria, Aneka Ria Safari gitu. Nah sekarang tuh kalah dengan TV swasta, tapi nggak, dalam penyampaian berita saya lihat TVRI masih tidak kalah ya. Malah tidak ada dibanding beberapa TV malah mulai diboncengin kan dengan dengan kepentingan yang lain gitu. TVRI saya pikir masih cukup objektif gitu. Jadi kalau Pak Tamrin melihat bahwa konten berita yang dihadirkan di TVRI tentunya senantiasa dinamis dan memang menyampaikan apa ya fakta yang sesungguhnya di lapangan begitu. Kalau Pak Zulher melihat TVRI ini seperti apa? Jadi Secara keseluruhan tentunya. Saya mulai mengenal TVRI pusat itu melalui TVRI Palembang. Dan tempat yang waktu saya menonton itu jauh. Saya dulu di Riau, di pinggiran Riau, yang bisa ditangkap di situ pakai antena 50 meter gitu, itu hanya 3 stasiun. TV Singapura, TV Malaysia, dan TVRI Palembang. Jadi saya dulu tahun-tahun 74 sudah nonton, tahu bagaimana polanya itu sejak waktu itu. Masih hitam putih kan, hitam putih. Kemudian ikut, itu tahun 74, sudah sampai saya pindah ke Palembang, ya saya ikut di sini. Ya, pernah main drama cepat tepat di sini. Waktu dulu main dramanya live, ya betul-betul dari ruangan ke ruangan itu langsung disorot begitu dan tidak seperti sekarang gitu. Dan kita mengenal dulu, seperti kata Pak Tamrin, TVRI ini adalah corong pemerintah. Tapi sekarang kan TVRI publik kan, lembaga publik. Itu jelas sekali kelihatan bahwa TVRI sekarang ini sangat memihak kepada publik. Justru sekarang TVRI yang swasta yang lain itu sudah ada ikatan-ikatan khusus dengan partai politik, dengan yang lain. Itu kelebihan dari TVRI sekarang. Nah, sayangnya memang porsi untuk TVRI daerah itu sangat sedikit. Jamnya itu rasanya itu sekarang jamnya jam-jam yang kurang prime time lah. Itu yang kadang-kadang membuat orang jadi susah untuk nonton TVRI Palembang. Tapi secara keseluruhan tentunya perubahan itu tentunya begitu terasa dirasakan. Sekali. Dan diuntungkan walaupun waktunya bukan prime time, diuntungkan dengan keberadaan TVRI Palembang, TVRI Sumsel di media sosial. Jadi kalau kita kelupaan, misalnya kelambatan atau kita sibuk, kita bisa buka YouTube misalnya, kita langsung bisa nonton apapun materi TVRI Sumsel di sana. Itu nilai lebihnya sekarang ini. Baik, Prof. Aflatun, kalau misalnya melihat apa yang sudah perjalanan katakanlah yang sudah dilalui TVRI, apa yang kalau Prof. Aflatun sendiri begitu punya ikatan tersendiri begitu dengan TVRI? Ya, pertama dari perjalanan TVRI sampai sekarang saya melihat bahwa TVRI menjalankan fungsinya sebagai pemersatu ya. Jadi dia tidak memihak. Kita berharap ini akan terus ya. Dia berdiri di atas dan untuk semua. Yang kedua, hemat saya, TVRI memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan informasi-informasi. Nah, oleh karena itu kita berharap ke depan apa yang telah ada ini, istilah bahasa agamanya, al-muhafadhu alal qadim as-soleh wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang lama yang baik tetap diteruskan, dipelihara, tetapi yang baru yang lebih baik harus kita raih, harus kita ambil agar dapat diberikan, disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat. Karena saya sebagai Ketua MUI tentu kita berharap nilai-nilai religi ini harus semakin bersemi-rimbun, berakar kokoh di hati masyarakat untuk membangun persatuan, toleransi, saling menghargai. Saya kira melalui TVRI dapat dilakukan, apalagi sudah ada kajian tauhid ya. Ada kajian kisah teladan, ada kajian berkaitan dengan nilai-nilai Al-Quranul Karim, dan kajian-kajian yang lainnya. Dan ke depan kita berharap, karena di Sumatera Selatan di banyak pesantren ya, kita bisa juga ada kajian khusus pesantren, misalnya apakah lomba apa ya, sehingga pesantren juga mendapat perhatian. Karena di Sumatera Selatan pesantrennya cukup maju, cukup berkembang, terutama
di daerah OI ya, ada 3 pesantren besar. Ada Nurul Islam, ada Ali Cipakia, ada Rodatul Ulum. Ketepatan kemarin kami baru melantik pengurus Majelis Ulama Kabupaten Ogan Ilir. Jadi itu sudah saya sampaikan juga agar berperan termasuk bagaimana menumbuh kembangkan ekonomi syariah. Ini saya kira kami MUI sudah kerjasama dengan BI, kerjasama dengan Sumsel Baber Syariah, dan ke depan akan kerjasama dengan BSI. Bagaimana kita sebagai mayoritas Islam agar nilai-nilai syariah itu semakin membumi di masyarakat kita. Baik pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113111454. Hari ini Suara Sriwijaya mengangkat tema mengenai 59 tahun TVRI membangun negeri. Kami juga tentunya menunggu partisipasi Anda. Seperti apa sih harapan Anda untuk TVRI, kemudian juga apa saja acara-acara favorit atau acara-acara yang saat ini sudah hilang, kemudian sudah sangat dirindukan kalau misalnya ditampilkan kembali di TVRI. Tapi tentunya kita akan kembali dihibur dengan penampilan Windy and Friend yang kali ini akan membawakan satu buah lagu. Esok kan masih ada. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai tema kami, yakni 59 tahun TVRI membangun negeri. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, pemirsa, di line telepon 07113111454. Anda bisa mengutarakan kritik dan juga saran, ataupun juga mengutarakan apa ya, acara-acara yang mungkin sudah lama hilang, yang berbekas sekali di hati pemirsa, tetapi yang diharapkan mungkin suatu saat bisa kami hadirkan kembali untuk Anda. Dan pemirsa tentunya untuk gambar, tampilan, serta suara yang lebih jernih, Anda bisa langsung beralih ke TV digital dari TV analog. Saya akan kembali menyapa narasumber kami hari ini. Yang menjadi menarik dan juga perhatian bersama adalah di tahun ini, tahun 2021, kita juga terus menggiatkan, salah satunya adalah beralih ke TV digital begitu. Saya minta komentarnya Pak Tamrin. Pak Tamrin, saat ini di rumah apakah sudah menonton TV digital? Sudah. Karena untung ada di digital ya. Kalau nggak ada digital saya nggak bisa nonton suara hari Sultan hari ini waktu ada All England apa ya. Oke. Jadi memang analognya memang ketika analog harus rela dan tetap menyaksikan TV digital. Komentar Bapak seperti apa sih? Apakah memang TV digital ini menjadi salah satu tantangan juga bagi TVRI ke depannya? Pastilah ya, karena dengan kualitas gambar, suara yang lebih baik, tentu kita ditantang juga untuk kualitas kontennya kan, gitu. Itu pasti otomatis dengan sendirinya lah gitu ya. Itu pertama. Dan dari digitalisasi ini mau nggak itu memaksa TVRI harus kerja keras. Ini tantangan terberat di usia ke-59 ke atas nanti ini. Dan yang kedua jangan lupa juga segmen pasar kita berubah, jujur aja ya. Nah, kebetulan di kuliah misalnya saya suka tanya dengan mahasiswa saya, berapa orang yang sudah membaca koran hari ini, berapa orang yang sudah nonton berita hari ini, berapa orang yang sudah nonton TV hari ini ya. Hampir berapa kali saya mendapat jawaban nothing, nggak ada yang nonton itu, gitu ya. Artinya orang mulai perilaku orang membaca berita lebih segmented. Nah ini memang sasarannya. Dan saya lihat TVRI sudah mulai berusaha untuk yang segmented, yang membuat orang attach, artinya terikat dengan acara-acaranya, seperti misalnya dangdut keliling gitu ya. Ya kayaknya bagi orang nggak suka dangdut ya, kayaknya apa gitu ya. Tapi itu kan membuat orang masyarakat sekitar nonton bahwa dia terikat dengan bahwa ini acara saya loh gitu kan. Saya pikir itu strategi baik ya yang bisa nanti seperti Pak Aflatun tadi bilang pesantren segala macam yang pokoknya orang menonton karena dia punya attachment terhadap acara itu kayaknya mulai dipikirkan lagi ya. Lebih mendekat ke masyarakat begitu, ya, apa yang menjadi perhatian masyarakat begitu, kemudian juga ini merupakan salah satu titik yang tepat jika disentuh begitu oleh TVRI. Saya kan ke Pak Zulher. Pak Zulher, kalau misalnya melihat tayangan-tayangan dulu kan kita punya Dul Muluk, tadi sudah disebutkan ada Gayung Bersambut, kemudian Dul Sawan ya begitu ya. Nah ini juga Bapak juga menjadi salah seorang tokoh yang bergabung di dalamnya. Kalau sekarang seperti apa sih harapan kalau Pak Zulher melihat tayangan hiburan dan juga budaya di TVRI? Ya, baik. Itu adalah perjalanan kita, jalan TVRI mulai dari budaya daerah begitu, kemudian ada perubahan sekarang seperti yang dikatakan oleh Pak Tamrin tadi, ya. Mau atau tidak mau kita harus mengikuti pola itu, ya, mau atau tidak mau. Jadi kalau sekarang hampir semua media sudah beralih ke media sosial, jadi selama ini istilah kita kompetitor kita adalah TV swasta, gitu. Sekarang tidak lagi, hampir semua media itu sudah ngisi yang online semua.
kita sebagai orang yang selama ini bergerak di bidang online, jadi memang TV begitu, seharusnya tidak perlu kalah kan. Dan tidak ada pilihan lain supaya kita bisa bersaing dengan sehat. Kita harus memang mengisi sesuatu yang betul-betul lokal, yang tidak ada di tempat lain. Berita lokal, budaya lokal, tadi yang dikatakan pesantren yang sangat khas. Dengan adanya ini otomatis ada keterkaitan dengan pemirsa begitu ya, sehingga mereka mau nonton. Dan memang harus berubah. Kita ingin, misalnya kita ada kesenian musik Batanghari 9 gitu ya. Kalau yang kita ajak ke sini memang orang-orang yang dulu juga, tidak ada yang mau nonton. Tapi kalau kayak anak-anak adik-adik ini yang siap, pasti akan ada gairah baru. Sama juga dengan Dul Muluk misalnya. Kalau Dul Muluk itu bisa kita inovasi, kita kreasikan, anak-anak muda yang nonton pasti banyak yang hadir. Nah itu sebetulnya sudah kita lakukan dulu 20 tahun yang lalu, tapi yang kita melakukan dulu pun sekarang sudah tua. Gitu. Otomatis harus yang muda lagi gitu, harus yang muda lagi. Ceritanya adalah cerita-cerita kekinian, itu pasti akan lekat, gitu ya, pasti akan diminati oleh pemirsa seperti itu. Nah, iya betul, tapi yang menjadi apa ya, packaging lah katakanlah begitu yang dirubah. Yang kira-kira merubah mindset bahwa budaya, kemudian juga tradisi, seni itu adalah tidak menarik, itu seperti apa ya bagusnya ya Pak Zulher ya? Jadi begini, saya sempat berdiskusi lama dengan teman-teman, apa istilah melestarikan budaya itu. Melestarikan budaya itu di satu sisi kita lekat dengan pakemnya, itu melestarikan. Tapi di lain sisi, kalau saya berpendapat bukan hanya lekat dengan pakemnya, bisa diterima oleh orang sekarang. Ngapain kita mau lekat dengan pakem kalau nggak ada yang nonton begitu? Nah itu intinya seperti itu. Jadi harus ada kombinasi antara dua itu. Kombinasi antara dua hal itu banyak sekali cerita sekarang kan. Berita sekarang sangat hangat begitu ya. Hoax begitu berkembang. Itu bisa kita kurangi dengan yang ini. Yang berita-berita yang ideal ini, yang bagus ini kan, tapi tetap harus sekarang, harus suasananya suasana sekarang, gitu ya. Jadi kalau tidak begitu ya tidak bisa. Jadi saya maklum kalau misalnya TVRI sekarang agak mengurangi acara-acara budaya, karena bagaimanapun suatu acara itu akan baik kalau 3 hal ini dapat kita buat. Artinya pengisi acaranya harus bagus dulu. Kemudian TVRI-nya menyiapkan acara itu dengan baik. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, dana juga harus banyak. Karena bagaimanapun dengan dana yang memadai, otomatis kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik. Gitu ya. Jadi saya mengimbau sebetulnya sebagai TVRI daerah, meningkatkan kerjasama lagi dengan pemerintah daerah. Gitu ya. Kalau pemerintah daerah misalnya kita kerjasama dengan Lahat, otomatis semua orang Lahat akan nonton acara itu kan, misalnya kan. Nah, jadi kerjasama itu yang harus kita bangkitkan. Jadi memang keterkaitan tadi kembali lagi ke keterkaitan dan juga merasa memiliki begitu. Merasa memiliki, betul. Baik, kalau Prof. Aflatun kita melihat bahwa TVRI ini akhir-akhir ini juga begitu konsen, ini khususnya TVRI Sumatera Selatan begitu konsen terhadap konten budaya, konten agama maksud saya. Seperti ada dakwah keliling, kemudian juga ada cinta Quran, kemudian belajar tauhid, kisah teladan yang menjadi salah satu andalan juga di TVRI. Nah, apakah dari sekian acara ini juga tentunya konten agama ini masih masih dirasa kurang begitu untuk katakanlah memberikan rasa kepemilikan pemirsa TVRI khususnya Sumatera Selatan menurut Prof. Aflatun? Saya kira yang sudah ada sudah cukup bagus. Tapi tentunya kita perlu meningkatkan kualitasnya. Nah, yang saya sarankan betul mungkin kalau belum ada ya. Misalnya banyak ya mahasiswa yang milenial ya, khususnya pesantren. Jadi karena sekalian pesantren, misalnya ada alumni Sudan, saya pernah ke Sudan, ada di Aljazair, ada Kairo. Kira-kira apakah ada kerjasama dengan pesantren ketika mereka berhasil ditampilkan? Oh ini keberhasilan. Ya, kita lihat di TV pusat kemarin ada semacam kritik. Ketika yang olahraga harganya hadiahnya luar biasa, miliaran. Tapi yang juara Al-Quran sedunia di Rusia, tidak ada yang tahu. Nah, bagaimana TVRI Sumatera Selatan mulai mengangkat, ini ternyata di Sumatera Selatan ada santri yang berhasil di Sudan, ada yang berhasil di Kairo, yang luar biasa. Dan juga
di negara-negara Eropa, Amerika, Australia. Saya kira ini kita angkat. Jadi ada sebuah acara khusus untuk mengangkat mahasiswa-mahasiswa atau santri-santri yang berhasil di dalam aspek pendidikan yang mereka tekuni. Nah, saya kira ini akan menarik masyarakat. Nah, oleh karena itu saya juga menyarankan agar kerjasama dengan pesantren ini perlu ditingkatkan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita buat, acara apa yang menarik? Misalnya, kalau tidak menyalahi, ada lomba dakwah misalnya kan. Ada lomba bahasa, entah itu bahasa Arab, entah bahasa yang, tentu artinya Sumatera Selatan ada juga yang pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris. Ini saya kira menarik, karena saya sudah beberapa kali ya berkunjung, baik ke Amerika, Australia, kemudian ke daerah Afrika, apa namanya Eropa, itu beberapa kali. Banyak ternyata yang berhasil, termasuk dari Sumatera Selatan. Bahkan ketika Gubernur Arief Nurdin, kami berangkat ke sana untuk mencari rumah singgah untuk mahasiswa yang berasal di Sumatera Selatan. Bahkan kedua kami hadir untuk meresmikannya di Kairo. Ini sudah luar biasa. Jadi saya kira ini adalah the next leaders and the next generation yang perlu kita tampilkan untuk memberikan semangat dan spirit kepada generasi-generasi yang lain ke depan. Kalau ketika menonton di televisi, katakanlah begitu TVRI, apa sih yang diharapkan, katakanlah Prof. Aflatun saat ini sedang menyaksikan TVRI, katakanlah begitu, menjadi duduk sebagai pemirsa. Apa sih yang diharapkan dari tontonan yang kami berikan untuk Prof. Aflatun, tentunya dengan konten agama dan mungkin konten lainnya? Yang pertama tentunya memberikan spirit, ya, secara rohani kepada para penonton untuk membiasakan dirinya untuk menggemari apa yang dia lihat itu. Dan setelah melihat, dia bisa menyampaikannya kepada masyarakat, luar biasa TVRI Sumatera Selatan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui acara-acara yang sangat menarik itu. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Kalau Pak Zulhair, apa ketika duduk sebagai pemirsa tidak melakukan apa-apa, kemudian juga ingin mencari tayangan, apa sih sebenarnya yang diharapkan dari televisi itu? Jadi yang pertama tadi keterkaitan kita, apa yang tidak ada di TV lain ada di kita, itu yang pertama. Kemudian yang juga tentu menghibur, karena saya kan capek gitu ya, pengennya kan hiburan ringan, nggak usah yang berat-berat, semuanya itu kita tampilkan dengan enjoy gitu. Bahkan mungkin ada sisi lain yang sekarang sudah semakin hilang di TVRI Sumsel, bahasa. Kalau dulu kan ada Gayung Bersambut bahasa Palembang gitu ya, sekarang sudah mulai ngilang gitu. Nah, mungkin idealnya itu yang harus kita bangkitkan dengan misalnya yang tadi Ulu Melayu itu. Ulu Melayu. Kita punya banyak bahasa di sini. Kita gantian, mungkin ada bahasa Komering, bahasa apa yang mudah terkait dengan pemirsa tadi gitu ya. Jadi semuanya enjoy, santai, terhibur dan ada isi. Isinya informasi gitu. Ada kaitan terkait begitu antara pemirsa jadi dan nggak usah informasi yang berat dari jauh-jauh, yang kita ringan, yang misalnya tahu-tahu ada seorang anak yang pinter, yang ini apa karyanya begitu ya. Karena itu tidak ada di media lain. Kalau Pak Tamrin ketika berada di posisi seorang pemirsa, apa sih yang diharapkan dari sebuah tayangan di TVRI? Jadi perbedaan paling penting itu di dalam TVRI itu apa adalah saya merasa menjadi bagian dari TVRI itu ya, TVRI Sumsel. Karena saya tinggal di Sumatera Selatan ya, hidup dalam daerah Sumsel. Jadi misalnya kayak gini, kayak dengan Mbak Wima ketemu fisik jujur baru hari ini ya. Iya betul sekali Pak Tamrin. Tapi saya kalau ngelihat, saya kenal itu gitu ya. Terus waktu hari Sabtu saya buka, terus ini rumah saya kenal. Dr. Zulhair, saya bilang rumah Dr. Zulhair di tetangga saya kan. Nah kira-kira gitu kan. Terus yang tadinya nggak niat nonton saya jadi nonton kan gitu. Dan orang pasti, tapi kan dimanapun di dunia ini orang nonton TV itu karena kebutuhan dia akan sesuatu yang dia perlu kan gitu. Sederhana gini, nggak perlu juga entertainment kan. Orang nonton TV mau lihat ramalan cuaca, mau lihat nanti siang hujan apa enggak gitu. Di luar kan gitu ya, orang buka. Nah biasanya kalau di luar kan TV publik ya. Saya heran malah di sini TV swasta yang gitu. Harusnya kan TVRI seperti ya kayak NHK, ABC, BBC itu kan TV publik semua itu kan. Iya, kita pendek sejenak Pak. Kita akan angkat penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Saya Ibu Ruli, Mbak Wima. Ibu Ruli, apa kabarnya Bu Ruli? Alhamdulillah sehat. Iya, Bu Ruli, hari ini TVRI ini merayakan hari ulang tahun yang ke-59. Bu Ruli merupakan salah satu pemirsa setia TVRI. Terima kasih Bu Ruli ya. Iya, sama-sama Mbak.
Apa Bu Ruli yang ingin disampaikan di ulang tahun kami yang ke-59 ini? Ya, oke Mbak Rima ya. Selamat sore Bapak Tifatul, Bapak Zulher, dan Bapak Husni, dan Mbak Rima. Saya sebagai penonton, sebagai masyarakat biasa, saya merasa banyak terima kasih dari TVRI yang telah menyelenggarakan semua acara menurut saya sangat terbaik. Jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-59, semoga ke depan lebih jaya, lebih baik lagi. Tapi masalah acara, saya ingin juga menyampaikan untuk TVRI, seperti kata Bapak Tifatul, saya ingin juga dari pesantren-pesantren, tapi jangan dari yang orang-orang tua saja yang menyampaikan masalah agama gitu. Saya minta juga dari tingkat SD, SMP, SMA sampai ke mahasiswa. Nah, itu yang saya harapkan. Isinya ya seperti cinta Al-Quran kan, lomba mengaji, lomba ceramah, lomba apalah gitu kan, supaya lebih ditingkatkan lagi gitu. Nah, untuk acara hiburan, seperti kata Bapak Zulher tadi, saya ingin seperti lagu-lagu daerah, itu jangan, saya minta dari sekolah itu, dari SD, SMP, sampai ke mahasiswa, supaya semuanya mencintai lagu-lagu daerah gitu kan. Nah, apalagi seperti keroncong, dendang Melayu, dari daerah-daerah gitu kan. Nah, itu yang saya harapkan dari TVRI. Nah, itu saja himbauan saya. Bu Ruli. Terima kasih Mbak Wima. Bu Ruli, Dan ya, Ibu Ruli sebagai pemirsa setia TVRI, acara apa yang paling favorit Bu Ruli? saya enggak ada, saya pilih yang inilah, semuanya saya senang, saya suka nonton gitu kan. Apalagi kayak Suara Sriwijaya, sangat sekali. Ini kan untuk ya menyampaikan unek-unek kita lah gitu. Ingin juga mengisi ya pendapat gitu kan. Ya saya rasa itu saja Bu Imaya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli di Palembang sudah bergabung bersama kami. Bu Ruli ini merupakan salah satu pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan khususnya. Terima kasih atas seluruh partisipasinya selama ini dan juga mudah-mudahan ke depan senantiasa tetap menyaksikan kami di TVRI. Ya baik pemirsa, sebelum kami lanjutkan kembali, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan terlebih dahulu sebuah tayangan, sebuah lagu ya yang akan disampaikan dan juga dinyanyikan oleh rekan-rekan Windy and Friend yang akan membawakan judul lagunya Esok Kan Masih Ada untuk Anda pemirsa. Coba ku pandang dengan kembali, mengapa air mata selalu ada di pipimu. Hai nona mari, biar kalau bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apalah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam Suara Sriwijaya. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai tema kami yakni 59 tahun TVRI membangun negeri. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung di 07113114454 tentunya sesuai dengan tema yang diangkat hari ini di hari ulang tahun TVRI yang ke-59. Apa saja harapan Anda, kemudian juga acara yang Anda rindukan dan juga mungkin kisah yang mungkin sangat dirasakan begitu selama menonton TVRI Sumatera Selatan ataupun juga TVRI secara nasional seperti apa? Silakan berbagi bersama kami di 07113114454. Saya kembali ke Pak Tamrin. Pak Tamrin, sebenarnya memang tadi kita sudah membahas mengenai bahwa tantangan ini adalah perkembangan zaman, kemudian juga lahirnya TV swasta yang banyak sekali tentunya dengan ragamnya ini juga merupakan salah satu katakanlah rival ya, katakanlah begitu. Tapi tidak hanya televisi saja, tetapi juga stasiun swasta, tetapi juga media sosial juga menjadi salah satu rival saat ini bagi televisi. Seperti apa komentarnya? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan angkat telepon yang ingin bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya. Halo, Assalamualaikum. Iya, namanya terputus. Silakan kembali dicoba di 07113114454. Pak Tamrin, silakan Pak Tamrin. Ya, baik. Jadi memang di era sekarang yang media sosial itu kan sebagai bagian dari di era multimedia gitu ya. Orang berkomunikasi atau menyampaikan informasi dengan menggunakan multi platform. Ya, kan kayak TVRI ini kan platform yang ya mainstream lah ya, mainstream. Sementara orang juga sudah pergi ke ada yang namanya ya katakanlah kalau boleh nyebut tuh ya YouTube gitu kan atau Instagram segala macam lah gitu ya. Bermacam-macam platform. Mau nggak mau ya TVRI harus ikut dalam kegiatan mengisi macam-macam platform itu. Nah, sehingga mau nggak mau memang TVRI juga dipaksa untuk ya harus punya divisi, tapi sudah punya saya lihat ya multimedianya gitu, di media sosial gitu. Nah, tapi di balik itu semua, kalau yang saya lihat kan, ini sebenarnya saya baru dapat ilham mendadak karena ngeliat Pak Zulhair gitu ya. Artinya yang jangan lupa distinctive competence kita, artinya kompetensi yang berbeda kita membuat kita berbeda itu kan adalah Sumatera Selatanan kita ya. Apa yang menarik dari Sumatera Selatan itu, Sumatera Selatan ini kan ya dibandingin misalnya provinsi-provinsi lain, Sumatera Selatan ini kan melting pot ya, dengan bermacam-macam suku bangsa, sehingga kita punya keunikan. Boleh jadi teman-teman kita, sahabat-sahabat muda kita ini, mereka nggak terlalu tertarik mungkin dengan Dirmulup ya. Tapi mereka pasti waktu ada temannya datang, apa yang harus saya lihat dari Sumatera Selatan? Pasti mereka butuh rujukan kan. Nah, apa sih saya mau pergi kemana? Nah, TVRI itulah fungsi TVRI sebagai media pemersatu, itu ya di situ saya pikir. Bagaimana TVRI tetap bisa menjadi rujukan bagi kita, dengan menampilkan corak Sumatera Selatan kita yang tidak hanya dalam berkesenian tapi juga dalam wujud berita, wujud informasi dan segalanya. Ya, budaya itu kan semuanya kan ya. Kesenian itu hanya salah satu aspek dari budayanya itu. Baik, kita akan angkat telepon yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Pak Anang dari Morenim. Dengan Pak Anang? Ya. Pak Anang di Morenim. Apa kabar Pak Anang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh. Silakan Pak Anang, hari ini TVRI berulang tahun yang ke-59. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, selamat ulang tahun TVRI. Semoga jaya terus. Terima kasih. Kami di Morenim ini kekurangan apa baik lah. Tapi, yang saya ingin nonton TVRI ini, supaya jelas-jelas jangan banyak yang bukan-bukan itu kan. Tapi aku senang sama bapak-bapak itu. Supaya kenal lama kan. Umur aku sudah 78 tahun. Wow. Alhamdulillah ketemu lagi ulang tahun TVRI. Amin. Ya, alhamdulillah. Itu baik Bu, Pak. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang di Morenim. Ini salah satu pemirsa setia kita dari Morenim. Usianya sudah 78 tahun, luar biasa. Luar biasa, sehat-sehat selalu ya Pak Anang ya. Salam untuk keluarga di sana. Tentunya kami berharap juga Bapak masih terus menjadi pemirsa setia kami di TVRI. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Suara Sriwijaya masih akan kembali.
Pemirsa, hari ini TVRI berulang tahun yang ke-59. Kami sadar usia 59 tahun bukanlah usia muda. Sayangnya, tak semua harapan, tak semua keinginan pemirsa dapat kami terjemahkan di layar kaca. Bukan berarti juga menepuk dada sendiri. Ragam inovasi, ragam kreativitas telah digulirkan insan TVRI. Kami mohon maaf dan penuh sadar diri jika kami belum sehati. Teriring doa kami agar kita semua sehat di tengah pandemi. Terima kasih kami atas pemirsa TVRI sejati. Salam dari kami, insan TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain MPD, Kepala SMK Negeri 5 Palembang, mengucapkan selamat dan sukses pada TVRI yang ke-59 tahun. Sebagai media pemersatu bangsa, dengan tema tahun ini, Bangkit dari Pandemi, Satukan Negeri. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, Sumsel maju untuk semua. Sukses untuk TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapli SPD MPD, Ketua MKKS SMK Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat dan sukses Dirgahayu TVRI ke-59 tahun. Media pemersatu bangsa, bangkit dari pandemi, satukan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kami ajak Anda untuk membahas tema kami, yakni 59 tahun TVRI membangun negeri. Dan pemirsa, ini dia satu lagu untuk Anda, Ya Saman dari Sandy Vibes. Nilai gelombang selalu beda, tak selalu emosi. Jangan
terjadi. Pulau kemarau melasangi musik kesusahan. Naga pusing laju tersasar ke kali joli. Barang sama pikiran sapi itu kencang. Ngarep ke adik kalau begalan cari bini. Sama pecahnya mudah tapi saronia. Sama nyari bini yang benar-benar tolong. Sama pecahnya mudah tapi saronia. Sama nyari bini yang benar-benar tolong. Sama pecahnya mudah tapi saronia. Sama nyari bini yang benar-benar tolong. Sama pecahnya mudah tapi saronia. Sama nyari bini yang benar-benar tolong. Sama pecahnya mudah tapi saronia. Sama samanya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Ya, Saman sudah menghibur Anda di Suara Sriwijaya hari ini. Saya minta komentarnya Pak Zulher. Nah, ini merupakan salah satu apa ya, wujud kecintaan juga TVRI kepada budaya. Seperti apa? Jadi saya ingat kalau kita naik bus atau mobil dari Padang, atau kita jalan-jalan sepanjang kota Padang naik angkot begitu, nyaris tidak pernah kita mendengar lagu pop. Kita ini kadang-kadang sampai bosen itu kalau kita naik ANS itu dari sini sampai ke Padang itu pasti lagu Padang terus gitu ya. Dan kemudian saya pernah ada acara perkawinan di Kota Pekanbaru. Itu anak-anak mudanya semuanya nyanyi Melayu 70%. Nyaris tidak pernah ada nyanyi pop dari nasional begitu. Itu yang sayangnya kita tidak punya gitu. Saya tidak tahu apa alasannya. Apakah memang sumber lagunya kurang begitu ataukah memang penyanyinya kurang minat. Nah, ini di sini letak TVRI Sumsel itu berperan. Kalau kita buat misalnya lomba lagu daerah yang populer begitu, lomba daerah populer. Jadi tidak-tidaknya mengenalkan bagaimana budaya kita. Karena budaya kita di Sumatera Selatan ini itu sangat berdekatan sekali dengan agama. Ya, banyak sekali sastra-sastra lisan kita itu justru mengajarkan masalah agama begitu. Beda dengan mungkin lagu-lagu pop yang memang betul-betul arahnya ke percintaan. Kita banyak yang dekat sekali. Seperti kata kalau kita di Sumatera Barat kan yang namanya adat bersendi sarak bersendi kitabullah itu sebetulnya ada di kita. Banyak sekali. Ya, jadi itu kalau bisa kita tingkatkan, jadi semuanya bisa jadi klop gitu. Kalau kita mungkin buat acara agama murni, mungkin anak-anak muda ada yang kurang tertarik gitu. Tapi kalau anak mudanya sendiri yang bicara tentang itu, diramu dengan budaya, kesenian mungkin gitu ya, kan banyak kan Sarofal Anam, kita ingat kan itu kan semua kesenian-kesenian yang bersendikan agama gitu. Nah, jadi kalau ada kombinasi ini bisa kita tayangkan di TV Sumber, itu jadi satu kelebihan tersendiri begitu ya. Kalau menurut Pak Zulher ingin mendobrak langkah pertama untuk katakanlah apa ya menjadikan generasi muda ini lebih peka terhadap seni dan budaya melalui tayangan TVRI ini lewat apa? Tetap 3 hal tadi. Jadi artinya ada keinginan yang kuat dari para seniman dan budayawan untuk melakukan itu, TVRI bisa menyambutnya dan pemerintah daerah harus mendukungnya. Karena bagaimanapun para seniman, para budayawan untuk berkarya tentu otomatis didukung kan. Tidak mungkin kita suruh dia buat acara tapi istilahnya periuk nasinya tidak masak begitu. Jadi tetap harus 3 hal ini. Komitmen kita sadar beberapa waktu yang lalu, waktu zaman Gubernur Syahrial Usman, kita kan punya grup
sepak bola yang begitu hebat kan sampai sekarang, Surya FC. Itu kenapa terjadi? Karena memang gubernurnya minat dengan olahraga. Nah, itu intinya seperti itu. Kalau gubernurnya minat tentang budaya, dia akan kembangkan. Gubernurnya sangat dekat dengan agama, religi, pasti dia akan kembangkan. Jadi kita ingin hal-hal yang seperti itu, pemerintah kita, apakah itu gubernur ataupun bupati, bisa mengayomi semua keinginan. Jadi bukan hanya keinginan tertentu yang dia hobi, pengennya kita semua itu betul-betul bisa dilakukan gitu ya. Kalau Pak Zuhair melihat salah satu acara yang juga difavoritkan lah di TVRI saat ini adalah adanya dendang keliling. Nah, komentarnya bagaimana? Ya, itu dendang keliling itu bagus sekali. Jadi kita jalan keliling, otomatis orang-orang yang dekat tempat kita jalan itu dendang keliling. Dulu di sini sering yang paling top itu kan ada malam minggu dangdut atau apa itu ya, itu kan ramai sekali pemirsaanya. Otomatis dia akan ikut. Lambat laun mutunya harus kita tingkatkan gitu ya. Jadi karena bagaimanapun mutu itu tetap harus nomor satu. Jadi dendang keliling ini merupakan salah satu cara TVRI juga untuk membawa hiburan ini ke tengah masyarakat, begitu ya, Pak Zuhair ya. Dan bisa juga mungkin diberikan bumbu seni dan juga budayanya juga bisa di situ. Di situ ya, betul. Lebih mengenalkan kepada masyarakat. Saya akan ke Prof. Aflatun. Prof. Aflatun, jika kita melihat bahwa perubahan itu memang ada, nyata adanya. Kemudian juga ke depan juga tadi sudah dibahas mengenai ya kalau yang ada silakan diteruskan, kemudian juga kalau bisa ditambah lagi. Nah, masih kita kaitkan dengan generasi muda karena sesuai dengan riset bersama bahwa kita ini adalah sedang mendapatkan bonus demografi kan. Jadi sebagian pemirsa kita juga adalah kaum muda. Nah, ini juga menjadi salah satu pemirsa setia yang harusnya kita lebih banyak menggaetnya, katakanlah begitu. Nah, Prof. Aflatun, kalau misalnya tadi mengatakan bahwa memang kontennya memang sudah baik, tapi terkadang anak muda ini masih belum terlalu tadi kata Pak Zuhair kurang tertarik begitu ya, Pak Zuhair, terkait konten agama begitu. Nah, seperti apa sih tayangan yang baik tetapi tidak menyalahi kaidah agama tapi kontennya bisa diterima anak muda seperti itu? Baik. Yang pertama saya kembali yang Pak Zuhair tadi berkaitan dengan yang saman. Jadi karena saya adalah salah seorang anggota Badan Wakaf Gontor, jadi setiap tahun itu ada pesta penampilan seni Nusantara. Dan ketika itu saya menjadi yang di depan ya, itu ditampilkan Yasaman. Jadi saya bangga sekali sebagai orang Sumatera Selatan. Nah, maka saya kaitkan apakah pernah ada ya seni Sumatera Selatan. Ya. Misalnya saya ingin mengadakan pentas seni Sumatera Selatan. Paling tidak 17 kabupaten kota. Pernah nggak kita? Jadi nanti lagu daerah dari 17 kabupaten kota akan muncul dan akan lahir. Melalui pembiasaan nanti akan merasa memiliki. Apalagi yang sudah dirantau, Pak ya. Bahasa daerah lagi lupa, apalagi dengan seninya kan. Nah, maka ini harus kita tanamkan. Nah, ini berkaitan tadi. Yang kedua, yang berkaitan dengan keagamaan. Alhamdulillah ini sebagai informasi, kami dari UIN Raden Patah sudah menerjemahkan Al-Quran bahasa Palembang, Pak. Ya, dulu saya terinspirasi ketika musabaqah tilawatil Quran di Gorontalo, yang gubernurnya Pak Fadil Muhammad. Dia saya dapat. Jadi saya sampaikan pertama dengan Haji Alim, dengan Pak Alek, bagaimana kita membuat terjemah Al-Quran. Alhamdulillah sudah dicetak oleh Kementerian Agama, mungkin sebentar lagi dibagikan. Nah, mungkin bukan saja hanya bahasa Palembang, mungkin bisa nanti bahasa Komering, bahasa Semende, bahasa Empat Lawang dan segala macam. Nah, jadi ini salah satu bentuk seni yang bisa kita kembangkan yang berkaitan dengan agama. Nah, yang berkaitan dengan tadi bagaimana kita menumbuh kembangkannya, maka saya kira TVRI yang didengar oleh 17 kabupaten kota bisa menjadi garda terdepan untuk membangkitkan semangat budaya daerah, semangat yang berkaitan dengan nilai-nilai religi, baik tadi yang kita katakan kisah teladan yang kadang-kadang sangat menarik gitu ya. Kita baca, waduh, ternyata kisah teladan ini bisa memberikan inspirasi kepada kehidupan kita.
untuk berbagi. Dengan katanya ada yang 5.000 setiap hari Pak. Ternyata luar biasa bantuan dari Yang Maha Kuasa. Nah ini yang harus kita budayakan kepada masyarakat kita melalui TPRI tadi. Maka saya juga menyarankan kalau perlu ada pentas seni Sumatera Selatan. Apa setahun sekali, apa berapa tahun sekali, sehingga ini bahasa yang sering ini kan bahasa Kumering, bahasa Lahat kan, yang berjung-berjung itu kan, kemudian yang Sekayu ya. Nah, coba yang lain kita tampilkan juga, sehingga betul-betul budaya kita dan bagaimana tadi dikatakan gubernur, bupati, wali kota, bagaimana kita membudayakan cinta kepada budaya daerah. Jangan sampai hilang. Nanti kalau sudah jadi Jakarta, bahasa dusun lagi dah baca lagi kan. Apalagi dengan seninya. Nah tentu kita mempunyai wajib melalui TPRI, insya Allah budaya daerah, lagu-lagu daerah dapat tumbuh, dapat berkembang, dan mungkin akan lahir seniman-seniman baru yang bisa menciptakan lagu-lagu baru sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman di era sekarang. Baik, Prof, kita kalau di seni kita punya dendang keliling, tapi kalau di agama kita juga punya dakwah keliling, ya. Yang tidak hanya ke masjid, tidak hanya di pengajian, tetapi juga ya tadi di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah. Nah ini juga merupakan salah satu wujud TVRI ini bisa memberikan hiburan juga, tetapi juga tidak hanya hiburan saja, tetapi juga memberikan tuntunan begitu dalam kehidupan. Dan juga ini juga merupakan salah satu yang digemari juga oleh masyarakat. Mungkin ini juga salah satu wujud keterkaitan begitu ya kalau dalam istilahnya ya, Pak Tamrin ya. Betul Mbak. Jadi ya keterkaitan. Jadi juga ada yang menarik ini, lupa kalau saya boleh usul juga, mungkin sekarang udah saatnya, sekarang kan gini, kalau orang pidato gitu ya saya lihat ya, pasti pakai berpantun gitu. Kenapa kan kita nggak bikin gayung bersambut ribon gitu ya? Iya betul juga ya, gayung bersambut ribon ya. Benar. Dan juga kan sebenarnya kayak pesan-pesan ya, kalau saya tadi nyampaikan ngomongin teman-teman kita yang anak-anak muda gitu ya. Kalau kita pikir-pikir, apa sih bedanya Star Wars sama Dul Muluk gitu kan? Cerita tetap sama kan? Cerita berkisar, Star Wars berkisar tentang dua ordo Jedi dan Sith, kan cerita itu aja kan, pertempuran mereka gitu kan. Cuma menariknya karena ada galaksi-galaksinya. Cuman yang menarik, ada pesan-pesan menarik dalam Star Wars itu kan, bahwa kebenaran itu tidak tunggal kan. Jadi sekali waktu si penjahatnya itu si ordo Jedi, itu besok nanti Sith. Di Dul Muluk juga hampir sama gitu kan. Dul Muluk hampir sama. Ya. Cuman mungkin Dul Muluk karena dalam konteks kerajaan zaman dulu, maka mungkin kita anak muda tuh nggak terlalu pas dengan kondisi sekarang yang lebih demokratis gitu. Dalam dulu dunia yang istana raja yang sangat vertikal gitu. Tapi kan mungkin tanpa harus melanggar pakem, saya pikir itu tetap penyesuaian. Yang paling penting yang menggairahkannya kembali itu. Menggairahkannya kembali. Kalau dulu acara yang paling diingat itu waktu mungkin Pak Tamrin masih usia remaja, itu apa sih Pak Tamrin? Saya tuh dulu, saya sebenarnya subjektif ya kalau ngomongin TV ini, karena saya kecil di sini. Jadi dulu sering kalau sore-sore main nonton Cepat-Tepat ya masuk ke ruangan ini gitu. Sudah itu saya SMA, malu nih ceritain ya. Saya tuh pernah main drama di sini loh, Mbak. Oh iya? Sutradaranya Pak Yas Hudaya ya. Iya, Yas Hudaya ya. Ada berapa kali lah saya pernah main, ada Sandiwara, ada main Fragmen waktu itu ya. Sekarang Fragmennya udah nggak ada ya. Dan yang nonton, yang senang yang nonton itu ya teman-teman sekolah sendiri gitu, teman SMA waktu itu ya, rame-rame, rasa-rasa jadi artis aja. Aduh, malu. Iya, pemirsa kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai 59 tahun TVRI membangun negeri. Kami juga tentunya masih menantikan saran dan juga kritik dan juga masukan. Apa sih yang Anda harapkan di ulang tahun TVRI yang ke-59 ini. Dan pemirsa, kali ini kami akan masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami tentunya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sekretariat DPRD Ogan Ilir mengucapkan selamat ulang tahun TPRI ke-59 tanggal 24 Agustus 2021. Bangkit dari pandemi, satukan negeri. Semoga dengan hari ulang tahun ke-59 TPRI menjadi satu-satunya televisi yang mendidik, menghibur, dan mencerdaskan bangsa. TPRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini TPRI berulang tahun yang ke-59. Kami sadar usia 59 tahun bukanlah usia muda. Sayangnya, tak semua harapan, tak semua keinginan pemirsa dapat kami terjemahkan di layar kaca. Bukan berarti juga menepuk dada sendiri. Ragam inovasi, ragam kreativitas telah digulirkan insan TPRI. Kami mohon maaf dan penuh sadar diri jika kami belum sehati. Teriring doa kami agar kita semua sehat di tengah pandemi. Terima kasih kami atas pemirsa TPRI sejati. Salam dari kami, insan TPRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, mengucapkan Dirgahayu TPRI yang ke-59 tahun. Semoga senantiasa menjadi media pemersatu bangsa, bangkit dari pandemik, satukan negeri. Jayalah TPRI sehingga selalu menjadi mitra terbaik bagi pemerintah dan masyarakat di desa manapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kembali satu buah lagu untuk Anda dari Sunday Vibes. Jangan untuk Anda, silahkan. Hanya sepatah kata, kau buatku larut dalam cinta, buat hati menutup mata, hingga tak melihat kau buaya. Buatku mudah percaya, malah ternyata berbahaya. Tersadar aku kini, tak mau ku dibodohi begini. Jelas sudah diriku kau dekati, namun bukan cinta yang ingin kau miliki. Oh
walau ternyata berbahaya. Tersadar aku kini tak mau dibodohi begini. Jelas sudah diriku kau dekati, namun bukan cinta yang ingin kau miliki. Oh, oh, bila kau hanya main-main saja, sudah kau buang waktu percuma. Hati dibuka untuk coba-coba mencari, hanya kau pergilah saja. Janganlah kau datang lagi, janganlah kau datang lagi, jangan ganggu aku lagi, jangan ganggu aku lagi, janganlah kau datang lagi, janganlah kau datang lagi, jangan ganggu aku lagi. Bila kau hanya main-main saja, sudah kau buang waktu percuma. Hati dibuka untuk coba-coba cari, hanyalah saja. Bila kau hanya main-main saja, kau buang waktu percuma. Hati dibuka untuk coba-coba cari, hanya kau pergilah saja. Janganlah kau datang lagi, janganlah kau datang lagi, janganlah kau datang lagi, jangan ganggu aku lagi, jangan. Baik, terima kasih. Ya pemirsa, kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711311454. Hari ini Suara Sriwijaya mengangkat tema mengenai 59 tahun TVRI membangun negeri sesuai dengan tagline yang diangkat di usia yang ke-59 tahun ini adalah bangkit dari pandemi, satukan negeri. Saya kembali minta komentarnya nih ke Pak Zulher. Kalau berbicara mengenai satukan negeri, kemudian juga TVRI sebagai media pemersatu bangsa nih, salah satunya juga ya tadi bagaimana caranya untuk menyatukan keberagaman yang ada, tidak hanya adat istiadat tetapi juga semua keberagaman yang kita miliki ini merupakan sebuah kekayaan tersendiri, tapi tidak gampang juga untuk menyatukan keberagaman begitu. Prof. Zuler, apakah tayangan-tayangan seperti kesenian dan lain sebagainya ini merupakan salah satu langkah yang bisa mempersatukan kita semua? Jelas begitu. Jadi karena memang yang namanya kesenian, kebudayaan itu ada unsur hiburan, unsur keindahan begitu. Dan kalau kita mengatakan bahwa ini adalah pemersatu bangsa, bukan hanya daerah saja, kita ketahui bahwa Sumatera Selatan ini adalah multikultural, kemudian juga etnisnya juga banyak, bukan hanya etnis Sumatera Selatan, juga ada teman-teman dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, dari Jawa, dari Sunda. Kalau kita bisa mengayomi itu dalam bentuk budaya dan seni, mereka merasa berada di negerinya sendiri. Gitu. Jadi tidak salah kalau suatu saat kita menonton mungkin kesenian Sunda atau mungkin Papua. Di sini karena kita di sini Sumatera Selatan ini hampir ya bisa menerima semua suku bangsa, begitu ya. Jadi hampir tidak ada kita mengatakan, oh kita di pemerintah daerah juga. Saya kira tidak ada, semua kepala dinas itu ada dari Jawa. Memang kita betul-betul metropolis kayak Jakarta. Di daerah-daerah tertentu biasanya banyak yang tidak bisa menerima suku bangsa lain gitu ya. Ya. Baik, kita ada penelpon yang ingin bergabung, kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana Bapak? Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Iya. Dengan Pak Komar di Palembang. Halo. Pak Komar. Halo. Ya, Pak Komar, silakan Pak Komar komentarnya. Ya, halo. Betul, ya.
Sayang sekali terputus. Bisa kembali lagi dicoba Pak Komar di telepon kami 0711 311 454. Saya kembali ke Prof. Aflatun. Tadi dari sisi budaya ini juga merupakan salah satu alat pemersatu katakanlah begitu. Dari agama pun demikian seperti itu, dan TVRI ini merupakan salah satu rumah bangsa katakanlah begitu yang bisa menjadi ya tontonan bersama, tidak hanya tontonan tetapi juga memberikan tuntunan. Seperti apa Prof. Aflatun? Berkaitan dengan sebagai pemersatu bangsa, maka di Sumatera Selatan sama dengan pusat ada MUI ya. Ini adalah tenda umat. Ya, di bawahnya ormas-ormas. Kemudian ada lagi FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Dan di dalamnya ada MUI, ada ormas NU, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha dan sebagainya. Nah, jadi ini saya kira adalah alat pemersatu bangsa dan sudah dikenal bahwa Sumatera Selatan adalah zero konflik. Walaupun tadi sudah disebut ada dari Jawa, ada dari Sulawesi, ada dari Papua, ada dari Sumatera dan sebagainya. Tetapi syukur alhamdulillah kita di Sumatera Selatan dapat bersatu. Ada PNSB ya, Paguyuban Nasional Sumatera Indonesia kan ada itu sekarang. Di situ ada orang Sulawesi ada, orang Riau ada, orang Aceh ada, semuanya lengkap. Nah, saya kira dengan adanya FKUB, dengan adanya MUI, ini merupakan wadah untuk pemersatu umat. Maka alhamdulillah MUI kerjasama dengan TVRI, FKUB juga kerjasama sehingga nanti kita bisa bersama-sama untuk mempersatukan umat, dan memang moto TVRI adalah pemersatu bangsa. Saya kira ini klop ya. Dan insya Allah dengan acara-acara yang sudah dilakukan oleh TVRI dan secara konsisten dan istiqomah, maka insya Allah persatuan dan kesatuan di Sumatera Selatan semakin kokoh, semakin kuat, semakin berkembang, dan semakin toleran di antara satu dengan yang lainnya. Baik, ini juga yang menjadi catatan bersama bahwa bagaimana TVRI menjadi rumah bangsa, kemudian juga yang begitu dicintai oleh masyarakat dan juga pemirsanya begitu. Pak Tamrin, ini juga tadi di awal Bapak sempat mengomentari bahwa kalau misalnya di luar itu yang ditonton adalah televisi milik negara begitu pemerintah. Nah, ini kalau di kita di Indonesia ini masih banyak PR yang harus dilakukan begitu. Dan di satu sisi juga tadi Pak Zulher juga mengatakan bahwa ya kalau sekarang itu tontonan itu yang diharuskan adalah yang ringan-ringan begitu, yang santai-santai karena aktivitas di luar itu sudah cukup berat. Nah, ini jadi kan dua sisi yang mungkin juga berlawanan. Satu sisi ingin memberikan semaksimal mungkin kualitas yang terbaik, konten yang terbaik, tapi di sisi lain juga masyarakat butuh sesuatu yang segar begitu. Komentarnya Pak Tamrin? Ya, mungkin ya lebih kepada persaingan. Jadi waktu swasta itu dibuka, mereka merebut pasar itu dengan katakanlah budaya-budaya populer yang pop ya. Betul. Sementara TV itu syarat dengan pesan, terlalu berat pesannya, sehingga penonton mungkin udah capek, terus dia suka yang ringan-ringan. Betul. Tapi itu juga nggak mendidik kan. Artinya maksud saya begini, TVRI sebagai juga TV lah, sebagai alat siaran ya, broadcasting gitu. Pada hakikat kan dia bukan barang publik gitu ya, yang tidak bisa diserahkan begitu saja kepada pasar. Ya, konsepnya kan gitu ya. Kenapa pemerintah perlu meregulasi dimanapun di dunia ini gitu, broadcast ini? Ya dalam rangka untuk mengoreksi kegagalan pasar. Dalam hal apa? Asymmetric information, informasi yang asimetrik. Nah, itu tugas siaran. Nah, cuman TV swasta itu kadang-kadang memang nggak bisa dikoreksi sepenuhnya karena ada kepentingan pengusaha. Nah, sebenarnya kita berharap banyak itu kepada TVRI gitu ya. Nah, makanya kalau di luar negeri ya mungkin karena ya regulasinya kuat, terus komisi penyiarannya juga kuat gitu kan. Nah, TV pemerintah tetap bisa eksis gitu. Nah, di kita ya mungkin kemarin karena terlalu syarat pesan sehingga mulai ditinggalkan, anggaran kurang mungkin. Tapi sekarang saya lihat kan sudah banyak upaya berbenah. Saya yakin lah ya gitu ya. TVRI walaupun banyak pesan, banyak harapan, tapi tetap gimana juga TVRI ini harus menjadi, ya bukan harus, tapi saya juga optimis pasti akan menjadi rujukan informasi yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Jadi harapan di ulang tahun yang ke-59 ini apa, Pak Tamrin? Ya, TVRI tetap menjadi sumber informasi, sumber rujukan, ya, sehingga inilah media yang orang bisa merujuk kalau mau cari sesuatu ya TVRI. Ya dengan katanya sesuai dengan tagline-nya TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Gitu. Baik, Pak Zulher, seperti apa harapan untuk TVRI? Karena Pak Zulher ini kita kenal sebagai orang yang
begitu serius di kesenian, kemudian juga kita kenal juga sebagai seorang dokter begitu ya. Jadi dua sisi yang seiring sejalan begitu. Siapa yang tidak baik. kenal Dr. Zulhair Ali? Seperti apa masukannya, Pak? Baik, jadi sebetulnya saya melihat ke depan itu sangat cerah. Ya. Yang namanya TVRI Sumsel, saya fokus ke Sumsel itu sangat cerah. Karena materinya itu begitu banyak. Ya. Tadi kita baru cerita soal kesenian, soal budaya. Kita punya kuliner yang bukan main. Ada yang kuliner ringan, pempek, maksuba, segala macam. Setengah berat, model tekwan, celimpungan. Dan berat, pindang, tempoyak. Itu kenapa tidak buat kita kayak lapar itu kan? Jadi semuanya betul jalan, itu satu. Belum lagi soal pakaian, tekstil. Saya baru tahu ternyata bahwa yang pemakai yang paling banyak songket kita ini adalah orang Sumatera Utara. Mereka beli songket itu di sini untuk pakaian adat mereka. Itu songket, jumputan, blongsong itu semuanya itu jadi materi semua. Dan itu menarik untuk orang luar. Untuk kita mungkin sudah oke, tapi untuk orang luar sangat menarik itu. Jadi saya yakin ke depannya kalau kita bisa menata ini dengan baik, kita bukan hanya menjadi tuan rumah di sini, tapi bisa keluar. Ya, jadi kita bisa keluar juga. Saya kira itu. Baik, Prof. Aflatun, apa harapannya untuk TVRI, Prof? Pertama, kita berharap apa yang telah dilakukan ini dilanjutkan secara istiqomah dan konsisten. Yang kedua, agar TVRI benar-benar sesuai dengan motonya pemersatu bangsa. Nah, oleh karena itu saya kira jalinan kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini tetap dilanjutkan ya, agar kita bisa secara bersama-sama membangun persatuan dan kesatuan, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari beragam adat, suku, bangsa ya. Kemudian bukan hanya dari Sumatera Selatan, tapi dari seluruh Indonesia, insya Allah ada di Sumatera Selatan ini. Baik, terima kasih sekali Prof. Aflatun atas waktunya bersama kami di hari ulang tahun yang ke-59 ini. Terima kasih Pak Zulhair Ali atas waktunya juga. Terima kasih Pak Tamrin sudah berbagi bersama kami di Suara Sriwijaya. Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di TVRI Sumatera Selatan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas semua partisipasinya. Dirgahayu TVRI yang ke-59, bangkit dari pandemi, satukan negeri. Inilah satu penampilan terakhir dari Sunday Vibes dengan judulnya Selamat Ulang Tahun untuk Anda.